Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk mengomentari cerita-cerita duit Yusuf Mansur atau cerita bisnis yang berbaju dakwah dari Yusuf Mansur ini, ada baiknya kita kembali kepada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu hari Rasulullah itu melewati pasar. Rasulullah berjalan di sebuah pasar di Madinah, dan di kiri kanan itu ada sahabat-sahabat beliau. Lantas dia menemukan satu ekor kambing atau anak kambing yang sudah cacat gitu. Kata Rasulullah, mau nggak kalian ini membeli anak kambing ini? Kata sahabat, lah ya Rasulullah, kami nggak mau. Kata Rasulullah, kenapa? Ini harganya murah. Kata para sahabat, dia cacat ya Rasulullah. Kalau 1 dirham aja kamu mau beli nggak? Enggak ya Rasulullah, cacat, kami nggak mau. Nah, kata Rasulullah berikutnya, yang cacat saja kalian tidak mau. Apalagi nanti kalau sudah jadi bangkai. Kalau bangkai dikasih kalian mau nggak? Enggak. Siapa yang mau dikasih bangkai ya Rasulullah? Nah, kata Rasulullah, perbandingan kehidupan dunia dengan akhirat itu dunia itu seperti kumpulan bangkai. Orang yang memburu dunia sampai lupa di akhirat, itu ibaratnya dia memburu bangkai. Dan oleh bait-bait sufi disebut dunia itu seperti bangkai. Tidak ada yang memburunya kecuali anjing. Nah, kembali ke cerita Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu dalam ceramahnya orang-orang diajak duit aja terus itu. Seolah-olah orang yang mulia itu orang yang punya duit. Diceritakan bagaimana susahnya jadi orang miskin. Memang jadi orang miskin itu ya di mana-mana serba tidak enak. Tapi kalau orang dipacu ya nafsunya memburu dunia, apa semua orang bisa gitu? Apa semua orang tuh sanggup? Harusnya dalam prinsip-prinsip ayat itu kita sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Rasulullah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kamu buatlah untuk dunia ini, cari untuk kehidupan dunia ini seolah kamu itu hidup selama-lamanya. Dan dilanjutkan oleh Rasulullah, wa'mal li akhiratika, tapi kamu beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghada. Seolah-olah kamu tuh besok pagi tuh mau mati. Diserius gitu, khusyuk. Dia disuruh keseimbangan. Carilah, tapi jangan lupa untuk kehidupan di akhirat. Nah, oleh Yusuf Mansur, cerita-ceritanya nih, cerita dibawa orang ke dunia hayal. Dunia duit, kerajaan duit, transaksi bisnis triliunan. Itu pasti ujung-ujungnya nanti membuat orang tuh menyesal. Menyesal telah mendengarkan cerita Yusuf Mansur. Pasti menyesal gitu. Karena dia menawarkan bangke. Tapi bangke bukan bahasa Jakarta loh, orang Jakarta bangke loh, itu lain lagi maksudnya gitu. Ini bangkai gitu. Menawarkan bangkai dengan harga mahal. Orang dikasih aja nggak mau gitu. Kenapa? Dia menawarkan cerita dunia dengan penuh cerita, ya cerita tipu-tipu. Cerita bisnisnya mana cerita bisnisnya itu? Coba. Dia berkongsi bisnis dengan siapa? Dengan jemaah mana gitu? Yang telah menghasilkan. Yang ada, itu adalah orang-orang yang menyesal seumur hidupnya telah mendengarkan cerita Yusuf Mansur. Orang-orang seumur hidupnya nggak akan mau lagi berurusan dengan Yusuf Mansur. Yang ada begitu. Orang-orang seumur hidupnya mentertawakan pernah terlibat dengan Yusuf Mansur. Orang-orang seumur hidup pernah malu kalau dia pernah terlibat bisnis dengan Yusuf Mansur. Karena semuanya cerita itu cerita-cerita yang mengenaskan. Cerita-cerita yang menyakitkan gitu. Mau dibuka malu gitu. Nggak dibuka ini masalah. Ini yang terjadi. Ini sekarang yang sedang bersidang atau kasusnya digulirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tanya kepada pengacara
mewakili pihak penggugat gitu. Berapa orang saksi yang bisa saudara ajukan? Siap yang mulia. Saya akan majukan kalau bisa lebih dari 200 orang. Itu 200 orang korban semua. Dan mereka siap disumpah. Ini kalau terlibat dalam cerita Yusuf Mansur. Jadi cerita-cerita anak akan mengajak orang pada kehidupan ekonomi yang gagah gitu. Al-Quran memberi jawaban. Itu nggak benar. Al-Quran itu memberikan guidance ke arah yang benar. Tapi secara detail cerita ekonomi nggak ada. Kita memang disuruh berdoa, tapi juga diimbangi kerja-kerja real. Kalau tidak percaya pasti orang tua akan menyesal nanti. Aduh, nyesal gue seumur hidup dengerin cerita Yusuf Mansur. Kalau tidak percaya, ajaklah Yusuf Mansur itu ke masjid yang sudah sangat dia kenal. Tapi dengan jiwanya yang kita nggak tahu, dia bilang, "Ana nggak kenal." Kalau psikolog menyebut dia terganggu jiwanya gitu. Berkali-kali dia datang ke situ dengan enteng, Ana nggak pernah tahu. Tapi pada sisi lain dia bilang, itu udah Ana bayar 23 miliar gitu. Nggak kenal kok bayar. Kan aneh juga gitu. Katanya antum tidak kenal kelompok itu. Tapi bayar. Udah saya bayar 23 miliar. Kan aneh, nggak kenal kok bayar gitu. Ketika terdesak bilangnya nggak kenal. Nah, ini salah satu contoh. Ini kalau mau nih, banyak lagi kita bisa roadshow ke tempat-tempat korban-korban yang pernah berhubungan dengan Yusuf Mansur. Pasti menyesal. Karena cerita-ceritanya itu, kalau kita bandingkan cerita Nabi tadi itu, benar saja orang mengurus dunia, itu tidak boleh lupa kepada akhirat. Ini urusan dunia tidak diurus dengan kaedah-kaedah duniawi. Doa, mana ada, itu nggak kena duniawi itu. Coba saya duduk di kamar ini, di perpustakaan, saya doa, ya Allah, ya Allah. Mau 1.000.000 kali doa nggak ada itu. Duit dikasih seperti orang yang bekerja keras di luar sana. Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Kalaulah doa itu gitu. Dengan cara doa rezeki orang itu banyak gitu. Tentulah kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang kita tahu hidupnya sangat bersahaja itu orang yang paling banyak dapat rezeki. Tapi juga tidak berarti dengan bekerja saja tidak ada doa, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, tidak ada kedekatan kepada Allah, kita juga bisa terjatuh ke dalam barisan korun. Korun yang menumpuk-numpuk uang. Nah, Yusuf Mansur ini mengajak orang ke jalan korun. Tapi nanti yang akan terjadi apa? Yang menjadi korun ya dia sendiri aja. Tiada kiri kanannya dikit lah. Orang-orang yang mengiringi dia itu kebagilah dikit-dikit. Tapi investor masyarakat dari masjid ke masjid ini nggak ada zong, nanti hasilnya cuma tuh omong kosong. Dan Nabi telah mengingatkan kita itu orang harus fokus kepada kehidupan dunia, juga tidak boleh melupakan kehidupan ba'dal maut, atau dalam bahasa agama itu wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupanmu untuk akhirat, tapi kamu jangan lupa dalam kehidupan dunia. Jangan lupa gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia. Dijelaskan kok dalam Al-Quran itu. Logis. Yusuf Mansur mengajak orang ke jalan manusia-manusia yang tidak bisa diikuti oleh orang lain. Nah, di sini dia bilang, this is miracle. Ini kejadian yang luar biasa. Begitu ditempuh, bukan miracle yang didapat gitu, tapi jalan laknat yang dia temukan. Kenapa? Karena Yusuf Mansur menawarkan transaksi bangkai gitu. Dalam bahasa Islam itu menawarkan transaksi bangkai. Di orang dikasih saja bangkai itu nggak mau. Oleh Yusuf Mansur ini dijual dengan mahal gitu. Nah, orang-orang nggak tahu, menyangka ini daging segar yang bisa untuk menambah protein. Tapi ternyata ini bukan daging sah, tapi bangkai-bangkai busuk yang berbalut dengan ayat-ayat suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.